Oke, pada video kali ini merupakan tutorial praktikum sistem mikroprosesor jarak jauh untuk modul yang keempat. Untuk modul yang keempatnya sendiri, itu berjudul Two-Wire Serial Interface. Nah, jadi isi dari video ini itu tentang bagaimana kita melakukan simulasi pada rangkaian yang ada pada modul dengan menggunakan software Proteus 8. Sebenarnya untuk software sendiri bisa menggunakan software lain, tapi pada video ini saya menggunakan software Proteus 8. Jadi langsung aja masuk ke modulnya. Untuk yang percobaan yang pertama, kita akan melakukan simulasi komunikasi TWI secara program atau I2C emulasi. Jadi kita langsung loncat ke bagian rangkaiannya. Rangkaiannya akan kita buat menggunakan software Proteus. Kita buka softwarenya, langsung kita buat new project. Selanjutnya, pilih tempat penyimpanannya di desktop aja deh. Namanya modul 4. Nama projectnya modul 4. Next. Setelahnya next. Setelah itu finish. Selanjutnya kita akan membuat skematik. Nah, di sini kita membutuhkan ATmega 8535. Oke. Kita taruh sini. Setelah itu kita juga butuh IC 24C01A. Nah, untuk IC 24C01A-nya itu kan nggak ada di sini. Untuk alternatifnya kita bisa menggunakan 24C01C. Soalnya kalau kita menggunakan 24C01B, pinnya ada yang kurang. Jadi kita lebih baik menggunakan yang ini. Oke, kita taruh di sini. Selanjutnya kita membutuhkan rangkaian sistem minimum untuk di ATmega 8535-nya. Jadi pertama kita buat dulu. Kita berarti memakai kristal eksternal 4 MHz. Berarti kita butuh kristal. Nah, sini kita juga butuh kapasitor. Oke. Taruh 2. Setelah itu kita rangkai. Kita juga butuh ground. Jangan lupa groundnya dikasih nama dengan huruf besar GND agar terhubung. Untuk kristalnya kita setting menjadi 4 MHz. Selanjutnya kita butuh rangkaian reset eksternal. Jadi kita membutuhkan button. Nah. Oke, kita juga butuh resistor. Kita juga pakai kapasitor.
sini. Nah, sekarang kita rangkai. Ini. Di sini untuk resistornya terhubung ke VCC. Jangan lupa VCC dikasih nama dengan huruf besar. Selanjutnya kita hubungkan. Sama kita butuh ground untuk di sini. Nah, untuk rangkaian resetnya udah jadi. Terus kita hubungkan reset dengan buttonnya. Untuk resistornya kita pakai yang 1K aja. Nah, sekarang kita udah buat sistem minimumnya. Setelah itu lanjut ke IC24C01C. Di sini ada rangkaiannya di modul, jadi kita ikutin aja langsung, dimana analog 1A2-nya dihubungkan ke ground. Dan untuk SDA-SCL-nya kita hubungkan dengan SDA-SCL yang ada di microcontroller. Kita butuh ground. Di sini kalau dilihat sebenarnya untuk IC24C01C-nya itu ada 2 pin yang kurang, yaitu pin ground sama VCC. Untuk pin ground sama VCC-nya itu dia terhidden di sini. Jadi secara otomatis kedua pin ini udah terhubung ke VCC dan ground. Dan groundnya juga udah ground yang sama dengan si ATmega 8535, jadi kita nggak usah khawatir untuk menghubungkan keduanya. Jadi kita tinggal menghubungkan koneksi-koneksi yang belum terhubung aja. Ini ground. Kita butuh resistor. Terus untuk tesnya ini kita hubungkan dengan ground. Kita hubungkan dengan ground. Lalu kita buat terminalnya. Di sini kita butuh VCC. Oke, kita namain VCC. Nah, untuk terminal sendiri kita namain untuk yang SCK-nya ke pin SCL. Untuk SDA-nya ke pin SDA. Sebenarnya untuk penggunaan terminal ini sama halnya kayak kita menarik dari pin SCK ini ke pin SCL ke sini. Hanya lebih
lebih bagus kalau kita memakai terminal. Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma saya lebih terbiasa memakai terminal. Jadi, oke, coba kita pakai terminal aja. Nah, untuk menghubungkannya cukup dengan cara kita memberi nama yang sama. Jadi untuk SCL di sini, untuk SCK di sini kita hubungkan dengan SCL yang di sini. Berarti pinnya harus sama kan dengan pin di sini. Berarti namanya adalah SCL. Nah, untuk yang ini berarti namanya adalah SDA. Ketika namanya sudah sama, berarti nanti kedua terminal ini akan saling terhubung secara otomatis. Setelah itu kita membutuhkan hyperterminal. Hyperterminal itu kita bisa ambil di sini, di instrumen. Hyper. Namanya itu kalau di sini virtual terminal. Nah, oke, virtual terminalnya kita kasih terminal juga. Lalu kita kasih nama RX. Kita kasih nama TX. Si RX-nya terminal terhubung dengan TX-nya ATmega ya berarti. Berarti RX-nya di sini terhubung ke sini. Berarti ini RX. Jadi dia silang hubungannya. Oke. Setelah itu kita config dalamnya. Di sini kita nggak memprogramnya, dibikin default aja. Ini default. Untuk clocknya kita memakai external clock. Bootloadernya kita default aja. SUT-nya kita setting 01. Untuk clock frekuensinya 4 MHz. Oke, udah semua. Oke. Selanjutnya kita, kalau sudah semua, kita lanjut ke bagian yang codingannya. Jadi untuk codingan kita masih menggunakan Civia VR. Nah, kita buat project baru dulu. No. Selanjutnya kita simpan di desktop aja deh. Kita buat file baru, modul 4. Namanya modul 4. Selanjutnya untuk compiler harus kita pilih dulu. Kita menggunakan ATmega 8535. Dengan clock 4 MHz. Oke. Kita buat source file. Lalu kita save dulu. Nah, save-nya di folder yang sama. Setelah itu, jangan lupa di project bagian configure, kita masukin source file yang udah kita buat. Add untitled. Oke. Setelah itu, bisa kita copy saja ini source code-nya. Kita ambil program pertama. Setelah itu kita compile. Oke, nggak ada kesalahan. Kita build all.
Nah, terus bagaimana cara kita memasukkan file hex-nya ke bagian ATmega-nya? Kita tinggal klik aja badannya si ATmega 8535. Nanti di bagian program filenya kita masukin file hex yang tadi kita udah buat di desktop, di mode 4 hex. Nah, hex-nya kita masukin, terus klik OK. Kalau dirasa udah, coba dijalanin, run. Nah, nanti akan muncul jendela virtual terminalnya, dan ini data yang akan didapetin. Jadi ini data yang dituliskan ke alamat EEPROM yang sudah ditentukan di codingan. Jadi data yang dituliskan adalah 55 dalam bilangan heksadesimal. Nah, untuk yang percobaan kedua, sebenarnya sama juga rangkaiannya, tapi kita menggunakan source code yang berbeda. Jadi kita tinggal ganti aja source code-nya. Ini dimatiin dulu aja. Kita ke program yang kedua. Program keduanya kita kopas ke CVR-nya, kita ganti, terus kita compile, nggak ada kesalahan, kita build all, oke. Setelah selesai di build all, kita ganti file hex-nya dengan yang baru. Nah, yang ini. Oke, open. Oke. Kita jalanin. Kalau dia nggak keluar virtual terminalnya, kita bisa akses di debug, terus virtual terminal. Nah, ini data yang kalian dapat. Sebenarnya sama aja, cuma beda cara. Jadi ini datanya berarti data yang dituliskan ke file hex-nya itu, maksudnya data yang dituliskan ke alamat EEPROM-nya itu adalah 88 dalam bilangan heksadesimal. Nah, jadi seperti itu tutorial untuk praktikum sistem mikroprosesor jarak jauh modul 4. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa melalui WA atau line Aspraknya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.